tip dari saya ketika baru mengetahui awal mula kehamilan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Sama Tia Ade. Alhamdulillah ketemu lagi dengan video saya yang terbaru. Nah, video kali ini masih kelanjutan, yaitu cerita tentang kehamilan. Nah, di video sebelumnya saya sudah ada video tentang bagaimana cara test pack yang benar ya, dan beberapa ada alat test pack dan cara menggunakannya. Kalian bisa nonton di video sebelumnya ya, atau klik link di atas ini ya. Nah, selanjutnya mengasih tahu mom sekalian nih ya, yang misalnya sudah test pack kemudian garis 2. Nah, itu selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan, dan ini sangat penting sekali ya. Jadi setelah test pack kita harus melanjutkan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Harus kita lakukan setelah mengetahui garis 2 atau mungkin garisnya samar-samar nih ya. Jadi yang penting tuh garisnya sudah 2 ya. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kehamilan, garisnya cuma akan 1, dan yang garis berikutnya itu tidak ada ya, jadi putih. Nah, kalau terjadi kehamilan, sekalipun garisnya masih tipis, itu pasti sudah terjadi kehamilan apabila sudah ada garis, walaupun garis merahnya itu tipis ya, mungkin karena test pack-nya atau mungkin kehamilannya masih terlalu dini. Nah, apa yang harus selanjutnya kita lakukan ketika sudah tahu positif hamil, yaitu pergi ke, seharusnya ke bidan dulu. Kenapa harus ke bidan atau ke puskesmas dulu? Nah, di puskesmas itu biasanya kalau pemeriksaan ya, kalau misalnya itu ada yang namanya USG. Nah, kita masih bisa langsung USG ke dokternya. Nah, sekarang beberapa puskesmas sudah ada USG, walaupun mungkin USG-nya cuma 2 dimensi atau 3 dimensi yang hitam putih ya, tapi itu sudah cukup kok. Nah, kita harus ke puskesmas dulu, kemudian USG, membawa hasil tesnya, tes positifnya ya. Kemudian nanti di USG. Nah, pentingnya USG tahap pertama setelah mengetahui kehamilannya itu ada 2. Nah, apakah benar-benar hamil dan posisi janin ada di dalam kantung rahim, atau ada di dalam kantung rahim, atau hamil etopik, atau yang istilahnya hamil anggur lah ya, berada di luar kandungan. Nah, ini penting sekali kita cek ke dokter, ke puskesmas ya, di USG ini penting sekali, karena apabila misalnya hamil anggur, itu harus segera dikeluarkan. Karena kenapa? Itu berbahaya untuk mom sekalian ya. Karena itu hamil anggur itu tidak terjadi proses membentuk manusia lah ya. Nah, itu sangat rawan. Kebanyakan orang sudah tes positif terus oke, sudah tahu, terus menunda-nunda untuk ke dokter, sangat berbahaya ya apabila terjadi hamil etopik atau hamil anggur. Jika semakin dibiarkan, maka semakin membesar dan akhirnya terjadi pendarahan. Nah, ini penting sekali ya, setelah mengetahui positif hamil harus langsung ke puskesmas, bertemu dengan dokter dan USG ya. Nah, ada beberapa juga sebaiknya sih bagusnya tuh ke puskesmas, kalian tuh bakalan lengkap setelah di USG. Kemudian ada kantong rahimnya, misalnya nanti dicek sudah berapa bulan. Nah, yang penting itu tuh kemudian itu ya, nanti bakalan dikasih buku pink. Apa sih manfaatnya dari buku pink itu? Nah, nanti dikasih buku pink seperti ini. Apa sih manfaat dari buku pink ini? Manfaat dari buku pink ini banyak sekali ya. Jadi ini harus kita miliki di saat awal kehamilan. Makanya saya sarankan ketika tahu hamil itu sebaiknya di puskesmas atau ke bidan, karena kalau langsung ke dokter, kita ini kadang kan yang biasa yang mau langsung ke dokter. Nah, dokter tuh tidak mengeluarkan buku warna pink ini. Yang dikeluarkan itu dari puskesmas atau bidan. Jadi sebaiknya kalau hamil pertama itu mau dicek aja dulu kantong rahimnya ada apa tidak. Itu lebih baiknya di puskesmas, atau lebih baiknya ke puskesmas langsung ya, ada USG-nya juga. Nah, dan ini bakalan diberikan buku pink. Buku pink ini banyak sekali manfaatnya, itu
untuk mengecek untuk mengecek kondisi ibu, kemudian nanti dikasih foto USG-nya. Nah, ini tuh sebagai acuan juga untuk dokter ketika kita melakukan pemeriksaan berikutnya. Jadi, misalnya sudah ada kantong rahim, kemudian nanti disarankan sebulan kemudian boleh periksa lagi. Nah, kalau kita mau periksa ke dokter, mungkin dokter langganan atau dokter kandungan yang kita rasa bagus, itu boleh di pemeriksaan kedua. Nah, itu bisa misalnya mau USG 4 dimensi atau apa. Tapi sebaiknya sih kalau pemeriksaan kedua yang sekitar biasanya sih sekitar rentang sebulan ya. Misalnya kalau misalnya tahu di awal itu baru 2 minggu, biasanya sebulan lagi disuruh USG itu untuk melihat apa janinnya berkembang atau tidak. Nah, itu boleh di puskesmas juga, boleh langsung ke dokter juga ya. Nah, untuk tahap ketiga nanti itu pas akhir trimester 1 itu bakalan pengecekan namanya lab ya, jadi mengecek kromosom si anak tuh. Nah, itu pentingnya ya. Jadi banyak moms yang salah kaprah ya, atau mungkin langsung terburu-buru ke dokter yang paling bagus, ke dokter misalnya sudah tahu positif langsung ke dokter yang paling bagus tuh. Boleh saja, cuma kalian tidak akan mendapatkan buku pink. Nah, buku pink ini nih banyak sekali manfaatnya. Karena kenapa? Ini bisa mengecek dari awal kehamilan sampai terjadi kelahiran, sampai jadi semuanya di sini bakal dicatat gejala-gejala yang dialami ibu hamil. Nah, begitu ke dokter nanti juga bakal diminta buku pinknya ini. Jadi saran saya untuk moms yang baru pertama kali hamil itu pemeriksaan pertama sebaiknya ke puskesmas dulu ya. Jadi puskesmas sudah banyak menyediakan dokternya, bisa USG ya, walaupun cuma ya USG ya dengan 3 dimensi, tapi kan cuma mengecek posisi rahim ini ya benar apa tidak. Nanti kalau kalian misalnya mau USG 4 dimensi, 5 dimensi itu sekitar umur 5 bulan apa 6 bulanan ke atas ya. Buru-buru ya, ketika positif hamil jangan terburu-buru, santai saja. Mungkin langsung periksakan ke puskesmas. Begitu selesai ke puskesmas, makan yang teratur. Kalaupun ada mual dan muntah itu sudah biasa ya. Kalaupun tidak ya alhamdulillah tidak. Yang penting setiap bulan atau 2 bulan sekali itu harus rajin dikontrol. Untuk moms yang lagi baru tes pack, semangat ya, jangan lupa untuk ke puskesmas atau ke bidan untuk pengecekan awal tahap kehamilan. Nah, itu dia tips dari saya ketika baru mengetahui awal mula kehamilan. Semoga moms tetap semangat ya dalam menjalani kehamilannya. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.